Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, kali ini kita akan membahas seputar makna Zulhijjah atau kata lainnya kita sedikit menggali filosofi dari Zulhijjah. Kita faham dalam Islam Zulhijjah adalah bulan ke-12, bulan yang terakhir dari hitungan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Zulhijjah terdiri dari dua kata, Zu dan Al-Hijjah. Zu memiliki arti yang mempunyai, yang memiliki atau pemilik. Al-Hijjah adalah haji. Zu dalam tingkat rofa, za dalam tingkah nasab, zi dalam tingkah jar. Artinya memiliki apa? Tergantung dari kalimat sesudahnya. Zulhijjah berarti yang mempunyai pemilik haji. Haji, kata dasarnya adalah hajja. Ustadz Suhaimin LCMAG dalam buku beliau yang dijuduli Keajaiban Bulan-Bulan Islam mengemukakan 3 pendapat bahwa dari hajja ini melahirkan 3 makna. Ini bagian dari mustarok, lafadz yang memiliki lebih dari 1 arti. Hajja bisa bermakna menuju. Contoh kalimat, Hajja Ahmadu ila amakinal muqaddasah. Ahmad menuju ke tempat-tempat yang disucikan. Yang kedua, apabila hajja disertai dengan lafadz an, maka memiliki arti meninggalkan sesuatu atau berhenti dari sesuatu. Contoh, hajjaitu anil ma'asi. Hajjaitu an al-ma'asi. Hajjaitu anil ma'asi, aku berhenti dari maksiat-maksiat. Kemudian makna haji yang ketiga adalah tentang hujjah atau dalil yang kuat atau pembuktian. Hajjaitu bil Quran, aku berargumentasi dengan dalil yang kuat dari Al-Quran. Keseluruhan ibadah haji, manasik haji, kata Ustadz Suhaimin ini, LCMAG, beliau menjelaskan akan merujuk pada 3 makna. Kita ambil beberapa contoh dari ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Makna yang kedua, berhenti dari maksiat, bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 197. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan ini akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas atau berkata jorok. Makna lain berkata yang mengandung unsur birahi tidak pada tempatnya. Dilarang juga berbuat fasik, dilarang berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Apakah kita berbantah-bantahan, berbuat fasik, berbuat kata-kata yang tidak pantas, yang tidak pada tempatnya? Tidak dilarang di luar bulan haji, dilarang. Hanya di bulan Zulhijjah ini lebih dilarang lagi, terlebih lagi apalagi sedang melakukan menunaikan ibadah haji. Tidak boleh. Maka dengan ayat ini orang yang haji berarti orang yang meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bahwa haji mengandung arti dalil, argumen atau pembuktian adalah bisa dilihat
dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Banyak orang yang kaya raya, miliaran hartanya, tak tersentuh hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Tapi banyak orang yang berpenghasilan tak seberapa, berangkat menunaikan haji. Apa logikanya? Kata kuncinya adalah bukti keimanan. Hujjah dari Al-Quran ini diamalkan, dan ini adalah bukti keimanan seseorang untuk melaksanakan, menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Bagi yang mampu adalah wajib hukumnya. Maka dulu ada syair dari Nasidaria, saya setuju. Sungguh mulia pedagang kaki lima, berpenghasilan tak seberapa, tapi ternyata bisa naik haji, memenuhi panggilan ilahi. Berpenghasilan tak seberapa, nabung, dan akhirnya bisa untuk ongkos naik haji. Sebagai apa? Bukti keimanan untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Tidak main-main, rukun Islam yang kelima. Untuk Bapak, Ibu, Akang, Teteh, saudara-saudari yang tahun ini, tahun kemarin, dan tahun-tahun sebelumnya belum juga menunaikan ibadah haji, padahal sudah niat, dan niat itu sudah dibuktikan dengan manasik haji, latihan-latihan, sudah mempelajari ilmu tentang haji, sudah menyetor dengan lunas. Kalau kemudian tahun ini dan sebelum-sebelumnya belum juga berangkat, maka kita ingat pesan Rasulullah, an-niyatu kafa'ilihi. Niat itu sudah mendapatkan pahala sebagaimana mengerjakan ibadah haji. Insya Allah semoga sudah terhitung orang yang haji. Karena itu di luar kemampuan kita. Karena satu dan lain hal, umpamanya karena COVID-19 dan banyaknya antrian yang ingin ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, maka kita ingat sabda Rasulullah, an-niyatu kafa'ilihi. Niat itu sebagaimana telah mengerjakannya. Dan itu sudah niat betul, sudah latihan manasik, sudah mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah haji, sudah mendaftar sampai lunas, itu sudah tergolong niat, dan semoga sudah tercapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada saatnya bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Satu kesimpulan, kita orang beriman, orang yang sudah haji, semoga sudah terhitung ila amakinil muqaddasah, kita menuju ke tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Mekah yang jaraknya ribuan kilo dari Indonesia kita, dari Nusantara kita. Kemudian kita meninggalkan maksiat-maksiat. Kemudian juga yang terakhir adalah bukti dari keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah umroh, mudah-mudahan pada saatnya akan umroh lagi. Yang sudah haji pasti ingin haji lagi. Yang sudah mendaftar, semoga ada waktunya, berkesempatan untuk beribadah di tanah suci Mekah, di Masjidil Haram, bertawaf, bersa'i, bahkan mungkin bisa mengecup Hajar Aswad, sebuah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan spiritual. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.